Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia pada tema 7. Anak-anak, pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 7 ini kita akan belajar tentang pidato, yaitu yang pertama, mengenal pidato. Yang kedua, tujuan pidato. Yang ketiga, ciri-ciri pidato yang baik. Yang keempat, struktur teks pidato. Dan yang kelima, teks pidato yang baik. Anak-anak, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai dalam menyatakan pendapat atau gambaran suatu hal. Pidato adalah suatu ucapan yang memiliki susunan yang baik guna disampaikan di depan orang banyak. Pidato biasanya digunakan seorang pemimpin untuk berorasi di depan halayak ramai atau anak buahnya. Contoh pidato adalah yang pertama, pidato kenegaraan. Yang kedua, pidato menyambut hari besar. Yang ketiga, pidato untuk membangkitkan semangat. Yang keempat, pidato pada upacara hari Senin. Dan masih banyak lagi. Kamu dapat menyebutkan contoh pidato yang lain, bukan? Yang kedua, tujuan pidato. Tujuan pidato adalah 1. Pidato digunakan untuk memberikan suatu pemahaman maupun informasi terhadap orang lain. Yang kedua, pidato digunakan untuk meyakinkan pendengar atau dinamakan dengan argumentatif. Yang ketiga, pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur. Dan yang keempat, pidato digunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela atau dinamakan dengan persuasif. Yang ketiga, ciri-ciri pidato yang baik. Ciri-ciri pidato yang baik adalah 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isinya mengandung kebenaran. 3. Menyampaikan sesuai untuk para pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana efektif dengan pendengar. Yang kelima, penyampaiannya jelas dan menarik. Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan suara yang jelas. Materi yang keempat yaitu struktur pidato. Struktur pidato dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan. Pada pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Struktur pidato yang kedua adalah isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting, karena di dalam isi pidato mengandung inti dari sesuatu yang akan dibicarakan atau disampaikan. Pada bagian isi pidato, pembaca pidato akan menjelaskan secara detail dan jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Dan struktur pidato yang ketiga adalah penutup pidato. Pada penutup pidato biasanya berisi ringkasan dan permintaan maaf. Nah, anak-anak, bagian terakhir adalah teks pidato yang baik. Anak-anak,
Teks pidato yang baik memuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Yang kedua, pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, orator akan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, bagian inti. Bagian inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Bagian keempat yaitu penutup. Pada bagian penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir atau kelima yaitu salam penutup. Pada bagian ini berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Anak-anak, sekian pembahasan kita pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 7 pada kelas 6. Pesan Ibu, pelajari lagi apa yang telah Ibu sampaikan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.